Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran IPA hari ini dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Mujiati. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada bab 1, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu 3.6, memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai, yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisme. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Yang pertama, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Ada 2 macam sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Contohnya bakteri ganggang biru. Kalau sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Contohnya protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel hewan tidak ada dinding sel, tidak ada kloroplas, ada sentriol, vakuolanya kecil. Sedangkan sel tumbuhan ada dinding sel, ada kloroplas, tidak ada sentriol, dan vakuolanya besar. Kalian dapat melihat gambar di bawah ini. Berikutnya, jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Contoh, jaringan pada hewan ada jaringan otot, jaringan penyokong, jaringan epitel, jaringan saraf. Sedangkan contoh jaringan pada tumbuhan ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, ada jaringan pembuluh pengangkut. Berikutnya, organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Contoh organ pada tumbuhan, akar, batang, daun, buah, dan bunga. Sedangkan contoh pada organ pada manusia, kerongkongan, hati, mulut, usus, lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Berikutnya, sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Contoh sistem organ, sistem pencernaan, organ penyusunnya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsinya mencernakan makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang kedua, sistem pernafasan atau respirasi. Organ penyusunnya hidung, tenggorokan, paru-paru. Fungsinya memperoleh atau menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga, sistem peredaran darah atau transportasi. Organ penyusunnya jantung, arteri, vena, kapiler, pembuluh getah bening, kelenjar limfe.
Fungsinya mengedarkan, mengangkut zat makanan, oksigen, melindungi tubuh dari bibit penyakit, mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dan uap air. Yang keempat, sistem pengeluaran atau ekskresi. Organ penyusunnya kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Fungsinya mengeluarkan zat sisa atau sampah keluar dari tubuh, menjaga keseimbangan cairan di sekitar sel. Yang kelima, sistem koordinasi. Organ penyusunnya otak, sumsum tulang belakang, alat indera, dan hormon. Fungsinya menerima dan merespon rangsang dari lingkungan, mengatur aktivitas tubuh. Yang keenam, sistem reproduksi. Organ penyusunnya testis, ovarium, uterus, kantong semen. Fungsinya untuk proses perkembangbiakan. 7. Sistem gerak. Organ penyusunnya rangka dan otot tubuh. Fungsinya memberi bentuk tubuh, pelindung tubuh, dan alat gerak. Selanjutnya, organisme merupakan hubungan antar sistem organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Organisme di sini juga merupakan individu, contohnya seekor kucing, seekor anak perempuan, dan lain-lain. Sekian anak-anak materi hari ini, semoga kalian dapat memahaminya dan tetap semangat belajarnya. Untuk itu jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.